Halo adik-adik semuanya. Di video sebelumnya kita sudah membahas yaitu subtema 2 pembelajaran 1. Nah, sekarang kita menginjak di pembelajaran 2. Sebelum saya lanjutkan untuk adik-adik, saya kasih tahu bahwa jawaban yang saya kasihkan ke adik-adik itu nanti digunakan untuk memandu proses belajarnya adik-adik. Jadi jawaban-jawaban itu nanti bisa berubah atau bisa diganti menurut kehendaknya adik-adik, atau adik-adik mempunyai jawaban sendiri, begitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke pokok materi, yaitu pembelajaran 2, kewajibanku dan hakku di sekolah. Oke, adik-adik silakan mengamati gambar ini ya. Adik-adik bisa mengamati gambar ini. Menurut adik-adik itu sekolah ini gimana? Terus sama enggak sama lingkungan sekolah adik-adik gitu. Nah, di sini adik-adik akan dipertanyakan, yaitu ayo mengamati. Amati gambar keadaan sekolah di atas. Nah, adik-adik tadi kan sudah mengamati kan gambar ini ya. Nah, di sini adik-adik ditanya, apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Nah, adik-adik kan di situ ditanya ya. Nah, adik-adik disuruh menjawab. Nah, jawaban ini bisa menurut adik-adik bisa dibuat kelompok ya. Oke, next kita lanjut ya. Oke, di sini. Nah, di sini. Diskusikanlah dengan teman-temanmu. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Kelompokkan hasil diskusimu menjadi kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak di sekolah. Nah, kewajiban ya, kita fokus di kewajiban dulu ya. Kewajiban adik-adik semua itu di sekolah apa? Nah, adik-adik harus tahu ya, kewajiban di sekolah adik-adik itu apa. Contoh yang pertama, kewajiban adik-adik di sekolah itu merawat tanaman yang ada di sekolah. Itu contoh yang pertama. Terus ada lagi contoh yang kedua, menyiram tanaman yang ada di sekolah. Ada lagi menjaga kebersihan taman. Dan ada lagi tidak menginjak tanaman. Masih banyak lagi kewajiban adik di sekolah. Itu contoh beberapa ya. Jadi adik-adik bisa menambahkan kewajibannya adik-adik itu apa saja di sekolahan. Nah, begitu. Dan adik-adik juga mempunyai hak di sekolahan. Ya, haknya adik-adik di sekolahan itu apa? Nah, contoh haknya adik-adik di sekolahan yaitu mendapat lingkungan yang bersih. Ya, contohnya hak contoh itu ya.
terus mendapatkan tempat yang nyaman, dapat belajar dengan tenang, udara menjadi segar. Itu haknya adik-adik di sekolah mendapatkan seperti itu. Ya, jadi adik-adik mempunyai kewajiban dan hak. Kewajibannya contohnya seperti tadi, contohnya menjaga tanaman yang ada di sekolahan. Itu kewajiban. Terus haknya adik-adik yaitu mendapatkan tempat yang nyaman di sekolahan. Begitu. Nah, jadi adik-adik paham ya hak dan kewajiban, ya, kewajiban dan haknya adik-adik di sekolahan itu gimana? Oke, next, yuk kita lanjut saja ke ayo menulis. Apakah perbedaan sekolahmu dengan sekolah pada gambar? Apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu? Nah, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk sekolah adik-adik? Nah, adik-adik juga harus tahu gimana. Nah, contohnya seperti tadi, ada kewajiban dan ada hak. Begitu ya. Nah, setelah itu ceritakan taman sekolahmu, ceritakan juga apa yang sudah kamu lakukan, ya, agar taman sekolahmu indah. Tulislah ceritamu di buku tulis. Nah, adik-adik disuruh bercerita. Nah, jadi adik-adik menceritakan tentang sekolahmu. Begitu ya. Kan tadi adik-adik sudah bisa tahu atau sudah mengerti tentang hak atau kewajiban ya. Adik mempunyai kewajiban dan hak ya. Ini contoh ya, contoh cerita. Ini contoh ceritanya seperti ini. Ini cuma contoh loh ya. Taman sekolahku sangatlah indah. Terdapat beberapa tanaman di sekolahku. Aku dan teman-temanku selalu bergantian untuk merawat tanaman. Hal yang aku lakukan dengan teman-temanku adalah menyiram tanaman. Merawat tanaman membuat lingkungan terlihat lebih indah, nyaman, dan bersih. Nah, itu contohnya ya, seperti itu. Oke, next kita lanjut ke berikutnya. Ayo membaca. Bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Apakah yang kamu inginkan? Apa yang harus kamu lakukan? Sekolah yang indah dan rapi. Nah, di sini adik-adik silahkan dibaca teksnya ya. Dibaca terus diamati ya. Diamati terus isi bacaan teks itu apa gitu ya. Jadi di sini adik-adik silahkan dibaca dulu teksnya ya. Oke, setelah adik-adik membaca teks ini ya, kita lanjut ke berikutnya. Amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi. Bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Sampaikan dengan suara nyaring. Nah, jadi adik-adik tadi kan sudah baca teks ini kan? Oke. Adik-adik mendapatkan saran apa? Sarannya gimana? Teks
itu tadi contoh ya, ini bukan contoh ya. Di bacaan itu tadi ada sarannya, yaitu para siswa harus merawat pohon-pohon yang ada di sekolah. Para siswa harus membuat sekolah terlihat rapi dan indah. Para siswa tidak boleh mencoret meja dan kursi. Nah, itu ya dari bacaan kalimat-kalimat saran yang ditemukan tadi ya. Oke. Oke, next kita lanjut berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke. Di sini ya, ayo mencoba. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya kulakukan? Tuliskan saranmu di bawah ini. Nah, contohnya gini, contoh sarannya yang pertama, contohnya merawat tanaman di sekolah. Terus saran yang kedua, contohnya menyiram tanaman di sekolah. Nomor 3, menjaga meja dan kursi agar tetap rapi. Nomor 4, papan tulis harus selalu bersih. Nomor 3, tidak boleh mencoret-coret meja, kursi, dan tembok. Itu contoh saran ya, contoh sarannya. Nah, adik-adik juga bisa membuat contoh saran menurut adik-adik sendiri. Oke, seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke halaman 60. Halaman 60. Nah, di sini ada label, yaitu yang wajib kulakukan, hak yang kudapatkan. Nah, yang wajib adik-adik lakukan yaitu kewajibannya, yaitu yang pertama ya, merawat tanaman di sekolah. Terus nomor 2 itu contohnya tidak mencoret-coret meja dan kursi ya, seperti itu. Terus kewajibannya adik-adik juga menata rapi meja dan kursi, seperti itu. Dan haknya adik-adik yang didapatkan yaitu yang pertama ya, contohnya haknya mendapatkan keindahan di sekolah. Terus tidak mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Terus yang ketiga, mendapatkan lingkungan sekolah yang rapi. Nah, jadi itu ya adik-adik yang wajib kulakukan seperti itu tadi, dan hak yang kudapatkan seperti itu tadi. Nah, itu semua adik-adik bisa rubah sendiri. Ya, contohnya yang wajib kulakukan apa, bisa itu tadi contohnya seperti itu ya. Jadi pembelajaran 2 subtema 2 ya. Pembelajaran 2 subtema 2 sampai di sini. Jadi untuk adik-adik kita akan lanjut berikutnya. Jadi adik-adik jangan lupa di like, komen, subscribe, lonceng notifikasinya dibunyikan. Jadi adik-adik
tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari Arik Channel. Jadi lonceng notifikasinya dibunyikan. Begitu ya adik-adik. Oke, terima kasih kepada adik-adik semuanya. Selamat belajar dan semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu adik-adik belajar.